selamat pagi untuk kita semua, khususnya kita semua Sobat Guru Penggerak di mana kita berada. Perkenalkan, nama saya Christina Maria Tumbas, SPD. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di sini saya akan melakukan kegiatan ini dengan melanjutkan video saya, dan di sini saya sudah ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Mirna. Selanjutnya Ibu Mirna di sini akan menjadi objek pengamatan saya. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke langkah berikutnya, yaitu kegiatan praobservasi. Oke, baik Ibu Mirna. Selamat pagi Ibu Mirna. Selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar hari ini Ibu Mirna? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Oke, syukurlah kalau begitu. Itu yang kita harapkan ya Ibu Mirna. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke Ibu Mirna, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi, di mana saya akan amati jalannya kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu Mirna lakukan nanti di dalam kelas. Adapun nanti tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Mirna itu agar saya bisa mengetahui juga tentang bagaimana mengevaluasi jalannya proses pembelajaran kita. Selanjutnya juga di sini kita akan mempersiapkan jurnal sebelum nanti guru melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan kita lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran nanti. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Mirna. Yang pertama itu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu Mirna ambil itu seperti apa Ibu Mirna? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang saya ambil. Yang pertama di sini, siswa mendefinisikan arus dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua di sini, siswa menentukan arus dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, luar biasa ya Ibu Mirna. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, jadi di sini ada beberapa hal yang akan Ibu Mirna sampaikan di tujuan pembelajaran nanti. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Mirna capai dalam melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran nanti? Baik, untuk pengembangan di sini ada dua hal. Yang pertama di sini saya ingin dalam pengetahuan, keterampilan pengetahuan, di mana siswa dapat mendefinisikan apa itu arus dan juga tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang untuk keterampilan di sini, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, baik Ibu. Selanjutnya di sini lagi area pengembangan yang ingin Ibu capai pada ranah pengetahuan dan juga ranah keterampilan siswa. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya nanti, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu pakai di dalam pembelajaran nanti. Baik, untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana itu tergantung dari kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran, baik secara sosial maupun secara emosional. Dan juga di sini saya akan bagi siswa dalam beberapa kelompok, di mana itu sesuai dengan kemampuan siswa, baik dalam audiovisual, visual sama maupun kinestetik. Dan juga untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu problem based learning, dan juga metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi dan juga tanya jawab dan juga penugasan. Oke, luar biasa. Jadi di sini rancangan yang Ibu terapkan di dalam kelas
menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan di sini juga Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Setelah itu pembelajaran diskusi juga Ibu lakukan. Setelah itu kelompok dan tanya jawab juga Ibu terapkan di sini. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas nantinya? Baik, untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PowerPoint, kemudian ada juga spidol, laptop, infocus, dan ada aplikasi nanti baru diterapkan. Oke, luar biasa ya Ibu. Oke, kalau begitu kapan kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti untuk kesediaannya Ibu? Baik, untuk observasi sesuai dengan jadwal pelajaran siswa yaitu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2024, yaitu di jam pertama jam 7.15 sampai 8.45. Oke, luar biasa, berarti kita sudah menentukan harinya, setelah itu jamnya juga kita sudah tentukan. Baik Ibu, selanjutnya jadi di hari itu, di minggu depan kira-kira di kelas tadi, kelas apa Ibu? Kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA yang nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di sana. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri ya Ibu, apa yang Ibu ingin dapat dari yang tadi sudah kita perbincangkan, apa yang Ibu dapatkan dari ini semua? Baik, yang saya dapatkan di sini yaitu ada banyak ya. Ada juga ya yang paling penting yaitu dalam menggunakan media pembelajaran, metode yang digunakan agar siswa lebih mengerti tentang pembelajaran. Oke, baik, luar biasa ya berarti Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya, Ibu sudah luangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang hari ini. Semoga percakapan pra-observasi ini bisa berjalan lancar nanti di kegiatan pembelajaran, dan semoga kita bisa selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya Ibu. Oke, terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Baik, selamat pagi anak-anak, selamat duduk. Terima kasih Ibu. Hari ini kita akan supervisi atau kunjungan kelas dengan Ibu Christine Tumbas. Terima kasih. Selamat pagi semua. Mulai pelajaran, Ibu minta satu orang pimpin kita. Baik, terima kasih. Ando, Gradiana Subun, Arini Kase, Maria Suni, Jessica Lite, Jose, Suhendro, Sensiana Nunut. Baik, puji Tuhan semua hadir hari ini ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran, tentang pelajaran yang kamu perhatikan di sini pelajaran yaitu tentang bahan ajar untuk rangkaian aksar. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kamu masing-masing di sini perhatikan gambar yang ada di sini. Masing-masing perhatikan. Kemudian alasan kamu perhatikan itu gambar itu kira-kira. Silakan, mau gambar dari presiden
tabel periodik sampai yang lain. Silakan perhatikan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah? Kalau sudah, Ibu ingin tanya. Dari anak perhatikan gambar apa? Kesepakatan kelas. Kenapa anak perhatikan dari sekian banyak gambar ini? Kenapa hanya perhatikan kesepakatan kelas? Apa alasannya? Karena yang ditulis di sana di dalam kesepakatan kelas tertulis bahwa saling menghargai dan menghormati, tetapi dalam kelas ini tidak ada yang saling menghormati dan menghargai. Jadi sini kita harus terapkan ya. Untuk kesepakatan kelas ini kita harus semua di sini. Kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, artinya saling menghargai dan menghormati. Di kelas sini juga harus ada saling menghargai dan saling menghormati. Bisa? Bisa. Yang lain tambah 1 orang lagi dari laki-laki. Apri lihat gambar apa ya? Gambar presiden. Gambar presiden. Kenapa lihat gambar presiden? Alasannya? Kalau Suhendro, lihat gambar apa Suhendro? Sudah? Paus. 1, 2, 3. Oke. Yang berikutnya, Aprianus Subun. Apa yang kamu lihat? Gambar presiden. Gambar presiden. Kenapa kamu lihat gambar presiden? Karena presiden adalah kepala negara Republik Indonesia. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Apria. Baik, terima kasih. Untuk yang lain nanti kali berikutnya ya. Sekarang semua perhatikan di tadi kamu sudah lihat ada beberapa gambar, ada yang sudah mengeluarkan pendapat tentang ada beberapa gambar yang sudah kamu lihat. Hari ini fokus materi kita tentang rangkaian arus seragam. Sebelum kita masuk dalam materi, kamu perhatikan gambar ini. Dari gambar ini apa yang kamu lihat? Ya, Barita serang. HP yang sedang dicas. HP yang sedang dicas. Tepuk tangan untuk. Dari gambar ini HP yang sedang dicas. Dari gambar ini HP yang sedang dicas. Kalau HP kita pakai lama kelamaan, baterai kita akan habis. Kemudian kita cas. Casnya di mana? Terminal. Di terminal situ harus ada namanya apa? Arus listrik. Nah, materi kita kali ini ada kaitannya dengan namanya arus listrik. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik itu sendiri? Ada yang tahu? Ya, Suendro. Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Aliran dari suatu penghantar yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Contohnya tadi, arus itu. Kita cas dari colokan itu. Itu ada arus. Arus yang dikasih itu dari mana? Dari PLN. Kemudian cas HP kita. Nah, dari situ ada potensial tertinggi ke potensial yang rendah. Hari ini materi pembelajaran kita ada tujuan. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama di sini yaitu siswa dapat mendefinisikan arus itu sendiri dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, siswa dapat menentukan arus dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tadi saya sudah katakan bahwa arus listrik itu sendiri aliran muatan positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kasra.
Dari gambar ini ada namanya pembagian rangkaian listrik ya. Ada berapa pembagian? Ada dua. Namanya apa? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, untuk yang ini adalah rangkaian seri. Cara pasangnya ini adalah dia lurus ya. Ya, ini adalah rangkaian seri. Kemudian untuk cari R totalnya ini yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan kalau untuk rangkaian paralel, cara memasangnya itu seperti ke bawah ya. Ya, kamu lihat ada R1, R2 sama R3. Ada beda-beda ya. Nah, untuk dicari rangkaian totalnya itu R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, keuntungan untuk rangkaian seri, coba kamu perhatikan. Kalau rangkaian seri kita pakai lampu, kalau salah satu lampunya mati, maka semua lampu akan mati. Sedangkan untuk rangkaian total, rangkaian paralel, salah satunya mati, maka lampu yang lain tetap hidup. Ibu kasih contoh penggunaan dalam kelas ini. Coba kamu perhatikan lampu ini. Kalau salah satu lampu mati, maka semua lampu tetap hidup. Itu untuk rangkaian seri sama rangkaian paralel. Untuk mengerti tentang materi hari ini, ibu bagi kamu dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama di sini ada kelompok auditori, kelompok yang kedua audio visual, dan kelompok yang ketiga adalah kinestetik. Silakan bentuk dalam kelompok, kamu berhitung ya. Tidak boleh berhitung. Baik, ibu akan bagi kamu dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kamu. Di sini yang pertama adalah gaya belajarnya auditori. Yang pertama atas nama Ana Sanai. Yang kedua Aprianus Subun. Dan yang ketiga Gradiana Subun. Silakan duduknya di sini. Itu kelompok pertama auditori ya. Kelompok yang kedua audiovisual, itu Clarita Seran, Jessica Lite sama Christian Obe. Duduknya di sini. Dan kelompok yang ketiga itu adalah kelompok kinestetik. Yang pertama Arini Kase. Yang kedua Maria Suni. Yang ketiga Silsiana Nunut. Yang keempat Suhendro Nahili. Dan yang terakhir adalah Joseph. Silakan. Baik, semua sudah duduk dalam kelompok. Nah, kelompok pertama di sini ada namanya kelompok auditori ya. Ibu akan bagikan link di grup kelas kita. Ibu bagikan link, nanti kamu nonton di situ. Kemudian kelompok yang kedua ada audiovisual. Ibu bagikan link juga di grup kelas kita. Sedangkan kelompok yang terakhir, ibu akan namanya kinestetik. Ibu bagi kamu buku ya. Kamu kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Baik, semua kelompok untuk kelompok auditori dan audiovisual ibu sudah bagi kamu link. Kamu perhatikan. Kemudian ibu sudah bagi kamu lembar kerja peserta didik. Di sini kamu kerjakan sesuai dengan lembar kerja peserta didik. Sekarang waktunya berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan.
aliran elektron dari elektron tadi mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi seperti mengalir dari potensial yang lebih rendah menuju potensial lebih tinggi, tetapi arus dari potensial Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah muatan listrik positif Muatan listrik positif pada suatu penghantar pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sebelum kamu semua masing-masing kelompok presentasi hasil diskusinya, Ibu minta kalian semua bangkit berdiri untuk kita ice breaking sedikit. Ana dan Jessica, pimpin kita untuk ice breaking. Aram sam sam 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Arapi, arapi, guli 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 guli, ram sam sam. Arapi, arapi, guli 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 guli, ram sam sam. Oke, selamat dulu. Terima kasih. Ibu minta kelompok, mulai dari kelompok audiovisual untuk presentasi hasil diskusi. Pada kelompok ya, di depan. Ibu sambil perhatian ya. Selamat siang Pak Guru dan Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman
siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan saya kembalikan Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, arus listrik merupakan muatan-muatan positif atau proton yang terjadi akibat adanya perbedaan potensial yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dalam satuan rangkaian tertutup persatuan waktu. Yang kedua, tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik yang menghasilkan aliran arus listrik. Nomor 3, A. R totalnya adalah 3, B. R totalnya adalah 3,4. Yang keempat, keuntungan dari rangkaian seri adalah rangkaian seri menggunakan sedikit kabel dan keuntungannya satu lampu mati yang lain juga ikut mati. Sedangkan rangkaian paralel keuntungannya menggunakan banyak kabel, kerugiannya menggunakan banyak kabel, sedangkan keuntungannya bila salah satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Sekian dan terima kasih. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami menutup season ini presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok dari kelompok audiovisual yang sudah mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusinya. Hari ini materi kita tadi tentang arus listrik searah, tentang perinciannya tentang rangkaian seri sama rangkaian paralel. Ya. Kamu sudah tahu bagaimana penggunaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah tahu yang pertama tentang yang namanya arus listrik. Kemudian ada yang tentang tegangan listrik. Kemudian tentang rangkaian seri sama rangkaian paralel. Kamu sudah tahu. Sebelum kita tadi kamu sudah selesai berdiskusi tentang arus listrik, tegangan listrik, kemudian rangkaian seri sama rangkaian paralel. Kamu sudah tahu apa yang dimaksud dengan rangkaian arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik di sini adalah rangkaian yang mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Kemudian ada yang dimaksud dengan rangkaian seri sama rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri di sini keuntungannya, kamu harus perhatikan keuntungan dari rangkaian seri ini, dia sedikit menggunakan yang namanya kabel. Kenapa sedikit menggunakan kabel? Karena dia punya rangkaian di sini, dia memanjang seperti ini ya. Ini adalah keuntungan dari rangkaian seri. Dia sedikit menggunakan kabel. Sedangkan kerugiannya di sini, kalau satu lampu mati, maka semua lampu menyala. Semua lampu akan padam. Kenapa? Karena di sini sama-sama ya, kabelnya di sini dibiarkan secara memanjang ya. Nah, sedangkan kalau keuntungan dari rangkaian paralel di sini, keuntungannya bahwa satu lampu padam, maka semua lampu akan tetap menyala. Kenapa? Karena dibuat rangkaian di sini adalah seperti ini. Dia bentuknya adalah seperti persegi di sini ya. Nah, kalau kerugiannya di sini banyak menggunakan kabel. Kenapa banyak menggunakan kabel? Kalau kamu perhatikan di sini, kabelnya sudah berbeda-beda ya. Di sini adalah kerugian dari rangkaian paralel. Untuk mengerti pembelajaran kita hari ini tentang rangkaian arus searah, satu orang membuat kesimpulan tentang rangkaian atau materi pembelajaran kita hari ini. Siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai pelajaran hari ini tentang arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang berikut tegangan listrik. Tegangan listrik adalah merupakan beda potensial antara dua titik tegangan
listrik dibagi dari pembangkitan listrik dikenal berbagai klasifikasi jenis tegangan, yaitu tegangan sangat rendah dengan tegangan sangat rendah dan lainnya. Yang ketiga, rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan rangkaian paralel yaitu 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Baik semuanya, ada yang pegang HP? Ibu minta semua masing-masing pegang HP. Untuk lebih mengerti materi kita hari ini, kita akan evaluasi untuk materi kita hari ini. Semua pegang HP. Ibu akan kirim link di grup kelas kita masing-masing. Kamu kerjakan, ibu kirim link ya dari Google Form. Kamu klik di situ, kamu jawab soalnya ada 10 nomor di situ. Ibu sudah kirim? Silakan masing-masing lihat. Tulis nama, ketik nama, kelas, dan juga jawab soal sesuai dengan ibu sudah kasih di situ. Silakan. Sudah selesai menyelesaikan soalnya? Sudah. Sudah lihat hasilnya? Sudah. Ya. Kita sama-sama lihat ya. Ada yang dapat 100? Tidak ada? 90? 80? Coba angkat tangan. 2 orang. Tepuk tangan. 75? Tepuk tangan. 70? Ada juga tepuk tangan. 65? Untuk KKM fisika, KKM-nya adalah 70 ya. Yang di bawah 70 artinya dia belum tuntas. Tidak apa-apa, belajar lagi. Semoga di materi lainnya kamu lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Tidak apa-apa, tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, terima kasih. Minggu depan kita akan lanjut materi tentang hukum Kirchhoff. Sebelum kamu lanjut, kamu baca-baca memang materi-materinya di rumah. Ibu ada kirim soal di link kamu di kelas kamu. Ada 5 nomor ya. Tolong kamu kerjakan, minggu depan kamu kumpul di ibu. Baik, 1 orang untuk menutup pembelajaran kita hari ini, 1 orang pimpin kita dalam doa. Baik, ibu dan teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Piala Bapa dalam kerajaan surga, pujian syukur kami kepada hari ini. Karena begitu besar cinta dan kasih, sehingga kami telah mendidik kami dari awal pelajaran hingga berakhir ini. Ya Tuhan, serta berkat dan istirahat, kiranya itu menjalani mendidik kami, agar kami beristirahat dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami sertai kami, dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih semua. Sampai jumpa. Selamat siang semua. Asyik. Selamat pagi Ibu Mirna. Selamat pagi.
mudah-mudahan kabar baik Ibu. Amin, itu yang kita harapkan ya Ibu. Ibu, hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Ibu. Bagaimana Ibu perasaan hari ini, apa yang Ibu rasakan setelah pembelajaran tadi di dalam kelas Ibu? Perasaan saya untuk pembelajaran di kelas tadi sangat senang dan juga sangat puas karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, luar biasa. Memang tadi saya lihat juga sangat luar biasa Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang direncanakan Ibu sebelumnya, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan atau sudah ditentukan, apa yang tadi dirasakan itu apa sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya Ibu? Itu sudah sesuai Ibu, sesuai dengan rencana tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Oke, luar biasa Ibu. Kira-kira hal-hal apa saja yang menarik dalam pembelajaran tadi? Untuk hal-hal menarik dalam pembelajaran tadi itu, anak-anak itu lebih senang karena mereka mencari tahu sendiri dan juga dibuat kelompok itu sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka itu lebih lebih mengeksplorasi lah kebutuhan. Ya betul, luar biasa ya Ibu. Oke, kalau begitu kira-kira hal-hal yang kurang memuaskan tadi dalam pembelajaran itu seperti apa Ibu? Kalau hal-hal yang kurang tadi itu kita bisa lihat itu ada beberapa. Yang pertama, untuk metodenya juga harus dibuat dengan baik. Kemudian untuk ada beberapa alat yang belum ada sehingga nanti bisa diadakan untuk pembelajaran berikutnya lebih menarik. Oke, baik Ibu. Oke, baik. Selanjutnya di sini pertanyaan yang berikut. Kira-kira di sini ada kita perkiraan di sini kita lihat level 1 sampai 10. Kira-kira tadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira di level berapa yang Ibu rasakan tadi? Baik Ibu, sebelum melakukan kegiatan ini level pembelajaran itu masih di 5. Setelah dilakukan pembelajaran ini, puji Tuhan level pembelajaran sudah berada di 8 kira-kira gitu. Oke, luar biasa, berarti ada peningkatan ya Ibu. Oke, baik. Peningkatan. Oke, kira-kira selanjutnya ingin mencapai level 8 bisa dinaikkan sampai level 10, kira-kira apa yang nanti Ibu lakukan di sini? Baik, yang akan dilakukan di situ untuk pembagian kelompoknya masih tetap, untuk gaya belajarnya masih tetap, tetapi ada model pembelajaran yang perlu dirubah dan juga metode pembelajaran juga itu. Oke, baik, sangat luar biasa Ibu. Setelah itu kira-kira bagaimana untuk Ibu bisa memotivasi siswa-siswa di dalam kelas tadi agar mereka juga ikut untuk menaikkan level yang sudah Ibu buatkan tadi itu? Untuk motivasinya itu pasti digunakan untuk lebih bersemangat, itu anak-anak lebih bersemangat karena kan fisika ini kan kebanyakan rumus Ibu. Jadi untuk anak-anak lebih menyenangkan dalam pembelajaran pasti digunakan ice breaking supaya anak-anak sebelum itu mereka semangat dalam pembelajaran. Oke, luar biasa ya Ibu, semoga bisa diterapkan nanti dan terima kasih ya Ibu untuk hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu Mirna. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak Ya, Ibu. Tuhan memberkati ya. Amin Ibu.